Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di kelas Sosiologi dan Geografi Daerah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kekuasaan dan kewenangan. Agenda yang dibahas mulai dari pengertian kekuasaan, kemudian jenis-jenis kekuasaan, pengertian kewenangan, dan perbedaan antara kekuasaan dan kewenangan. Kita mulai dari pengertian kekuasaan. Kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemauannya sendiri, dengan sekaligus menerapkannya terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan-golongan tertentu. Ini menurut Max Weber. Kemudian menurut Miriam Budiarjo, kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang memiliki kekuasaan itu. Kemudian menurut Osip ke Flexstream, kekuasaan adalah keseluruhan dari kemampuan, hubungan-hubungan, dan proses-proses yang menghasilkan ketaatan dari pihak lain untuk tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh pemegang kekuasaan. Selanjutnya menurut R.M. Max Weber, kekuasaan adalah kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain, baik secara langsung dengan memberi perintah maupun secara tidak langsung dengan mempergunakan segala alat dan cara yang tersedia. Pada dasarnya kekuasaan ditunjukkan pada diri manusia, utamanya kekuasaan pemerintahan dalam suatu negara. Adapun jenis-jenis kekuasaan berdasarkan bidang, ini ada kekuasaan militer, kemudian kekuasaan ekonomi, kekuasaan politik atau di bidang politik, kemudian kekuasaan budaya atau di bidang kebudayaan, kekuasaan pemerintahan atau birokrasi, dan kekuasaan di bidang hukum. Adapun sumber kekuasaan, di sini ada legitimate power, yaitu kekuasaan yang diperoleh melalui pengangkatan, melalui undang-undang atau surat keputusan dan lain-lain. Kemudian coercive power, yaitu kekuasaan yang diperoleh melalui cara kekerasan atau perebutan atau perampasan bersenjata atau kudeta dan lain-lain. Kemudian expert power, yaitu kekuasaan yang berdasarkan keahlian seseorang. Selanjutnya real power, yaitu kekuasaan yang diperoleh melalui suatu pemberian atau karena berbagai pemberian. Kemudian referent power, yaitu kekuasaan yang diperoleh melalui daya tarik dari seseorang, baik daya tarik fisiknya maupun performanya. Selanjutnya juga ada sumber kekuasaan legitimasi sosial, yaitu kekuasaan yang diperoleh melalui pemilihan yang dilakukan oleh rakyat dan masyarakat. Bentuk-bentuk kekuasaan. Di sini ada influence, yaitu kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar mengubah sikap dan perilakunya secara sukarela. Kemudian persuasion, kemampuan meyakinkan orang lain dengan argumentasi untuk melakukan sesuatu. Kemudian manipulasi, itu penggunaan pengaruh, dalam hal ini yang dipengaruhi tidak menyadari tingkah lakunya kemudian menggunakan kekuasaan. Selanjutnya coercion, itu peragaan kekuasaan atau ancaman paksaan yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap pihak lain agar bersikap dan berperilaku sesuai dengan kehendak pemilik kekuasaan. Kemudian force, itu penggunaan tekanan fisik, itu membatasi kebebasan, menimbulkan rasa sakit ataupun membatasi pemenuhan kebutuhan biologis agar melakukan sesuatu. Ciri-ciri kekuasaan.
Yang pertama adalah mengendalikan orang lain. Kemudian yang kedua adalah orang mampu mengontrol yang lain, tetapi ada perlawanan. Kemudian yang ketiga, dalam menggunakan kekuasaan selalu ada konflik sosial. Yang keempat, siapa memiliki social resource pasti menang. Yang kelima, sesuatu yang dikeluarkan belum tentu mendapatkan apa yang diinginkan karena adanya mekanisme kompromi. Dalam pelaksanaan kekuasaan, ini ada 3 masalah utama. Yang pertama adalah bagaimana kekuasaan tersebut dilaksanakan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kekuasaan itu didistribusikan. Yang ketiga, mengapa seorang atau kelompok tertentu memiliki kekuasaan yang lebih besar dalam situasi dan kondisi tertentu. Sebenarnya ada 3 faktor yang diperhatikan dalam pelaksanaan kekuasaan. Yang pertama, bentuk dan jumlah sumber untuk sumber kekuasaan. Kemudian yang kedua adalah distribusi sumber kekuasaan. Dan yang ketiga, kapan menggunakan sumber dan hasil penggunaan sumber kekuasaan. Menurut Collins, ada 3 cara individu atau organisasi mempraktekkan kekuasaan. Yang pertama adalah melalui uang, di mana banyak orang terkalahkan karena membutuhkan uang. Yang kedua, melalui paksaan. Di sini banyak orang yang bisa juga terkalahkan karena adanya ancaman. Dan yang ketiga, membangun solidaritas sosial. Maka ini lebih efektif dikarenakan keberhasilan dalam membuat individu merasa memiliki identitas. Sebenarnya tentang kewenangan, dimana kekuasaan negara dalam menguasai masyarakat memiliki otoritas dan kewenangan. Otoritas dalam arti hak untuk memiliki legitimasi kekuasaan, dan kewenangan dalam arti hak untuk ditaati. Ya, ada keterkaitan antara kekuasaan dengan kewenangan. Adapun perbedaan kekuasaan dan kewenangan, di mana kekuasaan berhubungan dengan kepribadian individu, kemudian tidak selalu berupa kewenangan, serta memiliki keabsahan. Sedangkan kewenangan ini berhubungan dengan posisi atau peranan sosial seseorang, kemudian hak moral untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik dalam sebuah negara, dan wewenang adalah sebuah hubungan yang sah. Sebagai tunduk kepada perintah orang yang berwenang, ini dapat dikenai sanksi tertentu. Adapun permasalahan dalam kewenangan, sini ada pembagian wewenang dalam sebuah perserikatan menciptakan kelompok-kelompok yang saling bertentangan. Kemudian ada kelompok yang setia organisasi karena mendapatkan kewenangan, dan ada juga kelompok tandingan karena tidak mendapatkan kewenangan penentu di dalam organisasi. Dan materi tentang kekuasaan dan kewenangan. Terima kasih.